Bagi kamu yang berjerawat, mungkin sudah nggak asing lagi ya sama produk perawatan kulit yang mengandung salicylic acid atau asam salisilat. Katanya nih, kandungan ini cukup ampuh untuk mengatasi jerawat membandel dan mengusirnya supaya nggak datang lagi loh. Tapi bener nggak ya secara medis? Nah, biar kamu nggak cuma ikut-ikutan pakai produknya aja, mending tonton video ini dulu sampai selesai ya untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam mengenai asam salisilat. Halo, saya Dr. Deski dari Halo Dokter. Sebelum saya bahas tentang salicylic acid yang dipercaya bisa mengusir jerawat, saya coba jelasin dulu ya apa itu jerawat dan bagaimana jerawat ini bisa muncul di kulitmu. Well, kulit kita memiliki pori-pori yang di dalamnya terdapat folikel, dan di dalam setiap folikel ada yang namanya kelenjar minyak dan rambut. Nah, saat pori-pori ini tersumbat, maka bisa muncul komedo putih dan komedo hitam. Terus, saat komedo yang muncul terkontaminasi bakteri, itu bisa menyebabkan meradang dan menjadi jerawat yang bentuknya bisa pustul, papul, nodul, bahkan kista. Jerawat ini bisa terjadi pada siapa saja, baik cewek ataupun cowok. Selain itu, jerawat juga bisa muncul di bagian kulit manapun, tapi memang paling sering dan biasanya cukup mengganggu tuh kalau jerawat yang muncul di wajah, leher, punggung, atau dada. Iya nggak sih? Nah, salah satu bahan yang diketahui bisa mengatasi jerawat adalah asam salisilat. Kamu pernah nggak lihat kandungan ini di beberapa produk perawatan kulit seperti sabun cuci muka, lotion, atau krim wajah? Mungkin kebanyakan orang pernah ya, apalagi bagi para peminat skincare nih. Ngomong-ngomong soal perawatan kulit, sebelum kita lanjutin pembahasannya, saya ada info menarik nih. Kalau kamu mau nanya-nanya langsung ke dokter soal produk perawatan kulit yang tepat untukmu, atau mungkin masalah kesehatan lainnya, kamu bisa nih menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya nggak cuma ada dokter kulit aja loh, tapi juga ada dokter umum, dokter anak, dokter penyakit dalam, bahkan psikolog dan psikiater juga ada. Nggak usah khawatir balasan dokternya lama ya, apalagi kalau kamu benar-benar membutuhkan solusi dari konsultasi tersebut. Soalnya, respon dokter di Halo Dokter dijamin cepat deh, biasanya nggak sampai 5 menit, dokter udah menjawab pertanyaanmu. Lalu, kamu juga nggak perlu malu atau takut chatnya dibaca banyak orang saat berkonsultasi di aplikasi ini ya, karena yang tahu semua isi konsultasi ya cuma kamu sama dokternya aja. Terus nih, kalau ternyata dari sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi di klinik maupun rumah sakit terdekat saat itu juga. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter aja loh, membantu banget kan? So, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, saya mulai bahas apa itu salicylic acid ya. Jadi, salicylic acid atau asam salisilat ini adalah bahan atau obat yang biasa digunakan untuk mengatasi sejumlah masalah pada kulit seperti kutil, kapalan, dan kulit bersisik. Hal ini karena bahan yang satu ini mampu meningkatkan kelembapan kulit dan mempermudah proses pengelupasan kulit sehingga merangsang regenerasi sel kulit yang baru. Terus, kalau untuk jerawat sendiri nih, salicylic acid diketahui mampu meredakan peradangan dan membuka pori-pori yang tersumbat. Nggak cuma itu, salicylic acid juga berperan dalam mengurangi produksi sebum atau minyak di kulit loh. Artinya, kandungan ini bisa menurunkan resiko timbulnya jerawat di kulitmu. Jadi, berdasarkan data yang ada dan sesuai dengan guideline yang dikeluarkan oleh The American of Dermatology, salicylic acid memang bisa digunakan untuk mengatasi jerawat. Biasanya, asam salisilat ini bisa ditemukan dalam produk perawatan wajah yang dijual secara bebas di pasaran dengan konsentrasi 0,5-2%. Produk ini juga tersedia dalam berbagai bentuk mulai dari gel, acne patch, salep, sampai cairan obat luar. Tapi nih, walaupun dijual bebas, penting untuk kamu ingat ya, kondisi kulit setiap orang itu berbeda-beda, jenis jerawatnya pun bisa berbeda-beda, dan tingkat keparahannya pastinya nggak sama. Makanya penting banget nih untuk berkonsultasi dulu ke dokter saat kamu memiliki jerawat membandel supaya durasi, jenis sediaan obat, dan cara penggunaannya bisa tepat dengan kondisimu. Apalagi kalau kamu punya riwayat alergi dengan kandungan ini atau kamu sekarang lagi hamil atau menyusui. Soalnya nih, sampai sekarang belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan keamanan salicylic acid untuk ibu hamil atau ibu menyusui loh. Ditambah lagi penggunaan salicylic acid ini juga bisa menimbulkan efek samping pada beberapa orang, seperti kulit menjadi iritasi, gatal-gatal, kulit menjadi kering karena produksi minyak yang kulit berkurang, kulit mengelupas, atau juga bisa muncul sensasi terbakar atau agak panas. Jadi intinya salicylic acid memang bisa membantumu mengatasi jerawat, tapi penggunaannya harus hati-hati ya. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kamu akan menggunakan produk yang mengandung salicylic acid, supaya lebih aman, ada beberapa hal nih yang perlu kamu terapkan saat memakainya. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, sebelum menggunakan, tes salicylic acid di kulit punggung tangan terlebih dahulu ya.
Biasanya nih, bagi kamu yang punya kulit sensitif, penggunaan produk kulit apapun termasuk yang mengandung salicylic acid perlu dicoba atau dites dulu. Ini bertujuan untuk mencari tahu apakah produk yang akan kamu gunakan aman atau enggak untuk kulitmu. Caranya gampang kok, kamu cuma perlu teteskan atau oleskan sedikit produk yang mengandung asam salisilat ke kulit punggung tanganmu, terus tunggu selama beberapa saat deh. Nah, kalau muncul reaksi berupa kulit memerah, gatal, atau panas, kamu sebaiknya jangan lanjutkan penggunaan produknya ya. Stop aja dulu dan konsultasikan lebih lanjut ke dokter untuk pemilihan produk yang lebih sesuai dengan kondisimu. Yang kedua, hati-hati dalam menggunakan produk dan ikuti petunjuknya. Walaupun dijual bebas, pada beberapa orang salicylic acid ini juga bisa menimbulkan efek samping loh, seperti yang saya singgung di awal tadi. Makanya, untuk mengurangi resiko tersebut, selalu baca petunjuk penggunaan yang ada di kemasan dan gunakan sesuai aturan pakai yang ada ya. Kalau memang kamu ragu atau kamu punya kondisi kesehatan khusus, sebaiknya diskusikan terlebih dahulu ke dokter. Yang ketiga, jangan pakai produk ini di area mata, mulut, dan hidung. Kenapa? Karena area ini adalah area yang cukup sensitif. Belum lagi penggunaan asam salisilat kan memang harusnya dilakukan pada kulit yang bermasalah saja kayak jerawat ini. Nah, makanya jangan oleskan atau gunakan bahan ini di area-area tersebut ya. Selain di mata, mulut, dan hidung, asam salisilat juga nggak boleh digunakan di kulit yang sedang mengalami iritasi, luka, atau infeksi ya. Kalau ternyata produk ini nggak sengaja kena area-area yang tadi saya sebutkan, secepatnya basuh area tersebut dengan menggunakan air bersih selama 15 menit. Yang keempat, selalu lindungi kulit dari paparan sinar matahari saat kamu menggunakan produk salicylic acid. Soalnya, asam salisilat bisa ngebuat kulit kamu lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Kamu tentu nggak mau kan kulit yang udah capek-capek dirawat justru terbakar dan gosong karena kamu nggak kasih perlindungan yang cukup untuk kulitmu? So, saat keluar rumah, apalagi kalau akan lama beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung kulit wajah seperti topi dan jangan lupa selalu menggunakan sunscreen ya. Yang kelima, jangan pakai produk salicylic acid kalau kamu alergi terhadap obat aspirin. Bagian ini penting banget untuk dicatat ya. Jadi, pada dasarnya kalau kamu punya riwayat alergi, kamu harus tahu apa-apa saja yang bisa memicu reaksi alergimu sehingga kamu bisa menghindarinya. Nah, kalau kamu punya riwayat alergi aspirin, mending nggak usah coba-coba ya gunain produk yang mengandung salicylic acid. Soalnya nih, aspirin ini merupakan salah satu yang bisa kita bilang turunannya atau saudara dekatnya salicylic acid. Sederhananya, kalau kamu punya alergi sama aspirin, tapi kamu menggunakan produk yang mengandung salicylic acid, ini dikhawatirkan bisa memicu munculnya reaksi alergi juga. Oke, sebelum kita lanjut ke poin ke-6 dan ke-7, saya mau ingetin kamu semua yang lagi nonton untuk subscribe ya ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga tuh lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update setiap kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Nah, yuk sekarang kita lanjut pembahasannya ya. Yang ke-6, jangan taruh produk salicylic acid di tempat panas atau dekat api ya. Ini karena kandungan ini tergolong bahan yang mudah terbakar. Lanjut yang ke-7 alias yang terakhir, kalau kamu memang lagi gunain obat, suplemen, produk herbal, coba deh diskusiin dulu sama dokter terkait penggunaan asam salisilat ini, supaya kamu nggak ngalamin yang namanya efek interaksi antar obat. Nah, itu dia hal-hal apa saja yang perlu kamu ketahui tentang salicylic acid. Kalau kamu memang ragu untuk menggunakan produk salicylic acid, jangan ragu untuk berkonsultasi atau diskusi dengan dokter terkait hal ini ya. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya topik kesehatan yang lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.